Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kini akan saya terangkan tentang bab 10 struktur bumi dan atmosfer. Ya, kalian mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Meskipun ini online, kalian harus punya dedikasi untuk motivasi belajar ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah menjelaskan karakteristik lapisan bumi. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan karakteristik atmosfer bumi. Ya. Di gambar ini ya. Ini kita lihat adalah ilustrasi dari lapisan permukaan bumi ya. Dimana makhluk hidup semua dari manusia, hewan, tumbuhan itu tempat tinggalnya adalah di bumi. Jadi bumi ini merupakan satu-satunya planet yang ditempati oleh makhluk hidup ya. Kita perhatikan di sini struktur bumi dan dinamikanya. Bumi merupakan salah satu planet yang terbentuk dari batuan yang memiliki lempeng tektonik yang aktif. Seperti kita ketahui ya, permukaan bumi ini terdiri dari berbagai bentukan seperti gunung, lembah, danau, bukit, sungai, dan lain-lain ya. Kita lanjut pada pengertian struktur permukaan bumi ya. Makhluk hidup ini menempati permukaan bumi ya, bukan di bagian inti bumi ya. Permukaan ini merupakan ya lapisan luar dari bumi ya. Jadi bumi ini dikatakan merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya ya, yang sejauh ini bumi merupakan satu-satunya tempat yang diketahui mendukung dan memiliki kehidupan. Kenapa? Bumi kita ini kaya akan oksigen dan air ya, serta diselimuti oleh lapisan udara atau disebut sebagai atmosfer. Ini bagian-bagian bumi ya. Kita melihat ya, bentuk dari bumi kita ini terdiri atas bagian-bagian yang disebut sebagai bagian luar adalah kerak bumi ya. Kerak bumi, di bawahnya kerak bumi adalah mantel bumi. Ini sekitar 885 km nih. Di bawahnya lagi 2270 km inti bumi bagian luar. Di dalamnya lagi ya, sampai ini 1216 km nih inti bumi bagian dalam. Maksudnya dari pusatnya 1012 km dari pusatnya. Kalau kita mau mempelajari bumi ini, kita mungkin bisa ya membayangkan bagian-bagian telur ya. Bagian telur ini juga ada yang bagian luar yang keras itu ya, disebut kulit telur. Kemudian yang tengah yang putih itu bisa dikatakan disebut sebagai mantel telur, dan yang kuning itu adalah inti telur. Jadi gambarannya seperti itu bumi kita ini. Bagian bawang merah ya, ini juga kita ilustrasikan sebagai bawang merah, itu juga gitu ya. Ada kulit luar yang bisa dikelupas-kelupas itu ya. Kemudian bagian bawang yang bagian dalamnya kulit dalam, dan yang bagian inti dalam itu disebut intisiumnya. Mirip sebagai itu ya. Lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi menurut komposisinya. Bumi dibagi menjadi beberapa lapisan. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi ya. Mantel bumi ini dibagi menjadi beberapa lapisan ya, seperti berikut, seperti litosfer, ada yang disebut astenosfer, ada yang disebut mesosfer.
inti bumi bagian luar itu punya tebalnya sekitar 2250 km. Isinya besi dan nikel cair, sedangkan bagian dalam itu ketebalannya sekitar 1200 km yang terdiri dari besi dan nikel, suhunya sampai 3900 derajat Celcius. Bumi ini berbentuk elip, ya, berbentuk bulat namun tidak sempurna ya, karena lebih mengembung bagian ekuatornya. Kita lihat struktur bumi ya. Kerak bumi ya, kerak bumi ini merupakan kulit bumi bagian luar, tebalnya sekitar 70 km, dan lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhunya mencapai bagian bawah kerak bumi ini ya 1100 derajat Celcius. Lapisannya ini sampai kedalaman 100 km ya, ini yang dinamakan litosfer. Kerak dengan mantel itu dibatasi oleh yang disebut morphic discontinuity ya. Ini lapisannya. Ada yang disebut sebagai tanah. Ini terdiri atas kandungannya partikel batuan yang berasal dari pembusukan makhluk hidup pada zaman purba. Selimut bumi ya, tebalnya mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhunya mencapai 3000 derajat Celcius ini. Bagian mantel ini membungkus inti bumi. Adapun komposisinya kaya dengan magnesium. Mantel bumi ini terdiri atas dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi yang ketiga adalah inti bumi ya, core, terdiri dari material cair sebagai penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, kedalamannya sampai 2900 sampai 5200 km. Inti dalam ini terdiri atas nikel dan besi, suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Para ahli percaya bahwa inti bumi ini tersusun atas senyawa-senyawa besi dan nikel. Bumi terdiri atas 3 komponen ya, 3 komponen. Atmosfer itu ya berupa komponen gas, tebalnya kurang lebih 2000 km ya. Pada lapisan ini mengandung nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya. Ini komponen gas ya. Sedangkan hidrosfer adalah komponen air ya, berupa lautan ya, merupakan cekungan besar yang berisi air, kedalamannya 3500 meter ya. Yang ketiga adalah litosfer. Litosfer ini komponen padat, yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara. Ketebalannya sekitar 1200 km ya. Di dalam ini ada yang disebut kerak bumi tadi ya, mencapai suhunya ya sekitar 1050 derajat Celcius. Litosfer ini disebut sebagai lapisan batuan dan pembentuk kulit bumi. Ya, sampai di sini materi mengenai karakteristik lapisan-lapisan penyusun bumi.